Di dalam taraf berpikir itu kita akan lihat kalau begitu pertentangan utama antara siapa dan siapa tuh. Friend and enemy-nya di dalam konsep Carl Smith itu siapa dengan siapa. Pada analisis terakhir adalah Jokowi dan Megawati. Dia jangan bawa Jokowi. Loh itu analisisnya begitu. Kalau otak kita mau kita pakai sempurna tuh. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Untuk tersangkanya baru ada 3, saudara HM, saudara HK, dan saudara DTI. Berkas yang nantinya akan dilimpahkan dari penyidik ke jaksa penuntut umum hanya 3 tersangka itu. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu. Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja, dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti AC, dibilang anti ASEAN, dibilang ijazahnya palsu, komplit. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Bom waktu skandal pejabat. Ada 3 pertanyaan. Pertama, apa jenisnya? Siapa pejabatnya? Dan kapan bom waktu skandal akan diledakkan? Benarkah dokumen itu nyata atau hanya sebatas gertakan belaka? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya langsung undang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang politisi PDI Perjuangan, Bung Guntur Romli. Gus Romli. Silakan, Bang Gun Romli, sebelah sini. Kemudian saya panggilkan politisi Partai Solidaritas Indonesia, Mas Ade Armando. Mas Ade, selamat datang. Baik. Hai Gun. Gimana? Sebelah sini Mas Ade. Kirain mau salaman dulu tadi. Salaman dulu. Oke. Selanjutnya selamat datang pakar hukum tata negara Bung Refli Harun. Makin ngeri kalau lihat YouTube-nya. Gimana? Oke. Nanti Bung Refli. Kemudian ex penyidik KPK yang juga IM 57 Plus, Mas Yudi Purnomo. Mas Yudi, ini saya tanya pertama mungkin. Selanjutnya Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Joman Andi Azwan. Bung Andi, selamat datang. Selamat malam. Malam, Kang Aiman, sehat? Sehat? Wah, luar biasa. Ya, Bang Refli. Guntur.
Dan nanti kami akan panggilkan, masih dalam perjalanan, Bung Rocky Gerung, akademisi, dan juga pada segmen setelah ini nanti kita juga akan panggilkan Mbak Koni Rahakundini Bakri langsung dari Rusia. Tapi nanti saya ingatkan pada para narasumber bahwa hari ini ya, bahkan kita selalu live ya, kita selalu bersiaran langsung. Jadi apa yang disampaikan tidak pernah bisa ditarik kembali. Dan apa yang disampaikan tentu harus bertanggung jawab pada pemirsa. Baik, kita langsung menuju saya ke Bung Yudi dulu deh. Bung Yudi, hari ini kita mendengarkan ada peristiwa ya, penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penyidik melakukan penggeledahan, tapi ada dua sisi nih. Tadi kuasa hukum dari Mas Hasto mengatakan bahwa nggak ada yang diambil, nggak signifikan, cuma ada 1 atau 2 barang. Lebih banyak bercanda-bercanda, ketawa-tawa. Tapi kemudian biasanya kalau penggeledahan itu dilakukan artinya penyidik sudah yakin akan ada tindak pidana. Yang mana sebenarnya yang benar sesungguhnya? Ya, tentu ketika melakukan penggeledahan, Mas Aiman ya, itu bukanlah sembarangan ya, tentu sudah diuji. Ya, mengapa harus menggeledah tempat tersebut? Yang kemudian dikeluarkanlah surat perintah penggeledahan. Bahwa kami penyidik ya, ketika kemudian melakukan penggeledahan, tentu ada banyak hal yang ingin didapatkan. Pertama, barang bukti. Ya, kemudian yang kedua, apakah ada orang yang bersembunyi di sana? Ya, yang ketiga, menemukan orang dan lain sebagainya. Saya menganalisis bahwa ketika penyidik hari ini melakukan penggeledahan, tentu saya duga ada kaitan bahwa mereka ingin ya mengetahui keberadaannya Pak Hasto di mana. Karena sampai saat ini kan kita belum Tapi bisa... kalau penggeledahan kan nggak, kalau untuk mencari di mana Mas Hasto gampang kan? Ya, karena penyidik saya melihat sekelas KPK kan bisa jadi penyidik berbagai cara lah. Iya, bisa berbagai. Itu kan salah satunya makanya. Oke. Karena penyidik mungkin ingin menyampaikan surat pemanggilan ulang. Kan kemarin kan Pak Hasto nggak datang dan minta reschedule. Ya, oleh karena itu bisa jadi penyidik pun kemudian kita akan penggeledahan, dan kemudian tadi kan disampaikan ada barang yang ditemukan, dan saya pikir ketika ada barang yang diambil itu pasti ada hubungannya ya dengan perkara yang dimaksud. Seperti itu Mas Aiman. Jadi Anda menyimpulkan bahwa penyidik meyakini bahwa tindak pidana itu nyata, begitu ya? Dari kemarin kan kita sudah mengatakan bahwa itu nyata. Tinggal bagaimana pembuktiannya di pengadilan. Ini kan dia masih statusnya tersangka. Tentu kita harus hargai Mas Hasto asas praduga tidak bersalah ya. Nah, namun dengan telah ditetapkan sebagai tersangka, ini kan ada satu keyakinan dari penyidik ya, kemudian untuk melengkapi berkas dan kemudian dibawa ke pengadilan seperti itu. Dan kemudian ketika ada tindakan penggeledahan, saya pikir ini sebenarnya merupakan hal yang biasa ya di dalam suatu tindakan penyidik ya. Artinya bahwa tentu penyidik sudah melakukan ini ya, rencana ya, termasuk pada hari ini. Kita nggak tahu mana lagi yang digeledah, mana lagi saksi yang dipanggil. Kan kita lihat dalam beberapa hari ini kan banyak kejutan-kejutan yang dilakukan oleh penyidik KPK, termasuk memanggil Pak Sompi, ya kan, kemarin Wahyu Setiawan, termasuk ada salah satu mantan anggota Bawaslu juga. Cepat jalannya ya? Cepat sekali. Ini yang saya menarik ya, bahwa KPK sepertinya melakukan sprint kalau saya katakan. Seperti itu Mas Aiman. Oke. Bung Gun Romli, ada komentar soal ini? Ya, soal penyidik KPK yakin katanya, dan cepat tadi sprint katanya. Ya, soal penggeledahan ini bagi kami itu keanehan. Pertama, ketika menetapkan tersangka Mas Hasto, Ketua KPK menyampaikan sudah banyak bukti-bukti yang didapat. Terus penggeledahan ini untuk apa? Kemudian disampaikan juga tadi, saya juga mengontak kuasa hukumnya Mas Hasto yang di sana, juga KPK tidak menemukan suatu hal yang berarti. Baik, ini yang keanehan yang kedua. Jadi bagi kami ini adalah upaya hanya untuk pengalihan isu. Pengalihan isu karena pada hari ini juga ada aktivis anti korupsi LSM yang datang ke KPK. Ada Bung Rai, ada Mas Ubaidillah Badrun ya. Kan terkait dengan laporan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu finalis terkorup di dunia 2024. Saya kira ini yang patut diduga untuk mengalihkan isu tersebut. Karena kita melihat masalah KPK sekarang itu sangat mengecewakan. Mengapa kita sebut dengan sebuah pengalihan isu? Karena itu bisa masuk akal ketika sebelumnya KPK menggeledah kantor BI dan sudah diumumkan tersangka 2 orang oleh Deputi Penyidikan, kemudian diralat oleh juru bicara KPK. Jadi kami melihat ini ada benang merah antara intervensi dari pihak luar kepada KPK, termasuk juga upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah finalis terkorup sedunia tahun 2024. Begitu. Pengalihan isu, Bung.
Ya, saya pikir begini, harus diluruskan ya bahwa memang kasus karena kan berbeda-beda. Satgas yang menangani kasus BI berbeda, Satgas yang menangani kasus Pak Hasto berbeda, kemudian orang yang menerima laporan kalau yang tadi benar ada yang melaporkan berbeda-beda. Jadi semua punya tupoksi masing-masing, ya kan? Jadi tidak ada campur baurnya, termasuk ketika hari ini misalnya penyidik melakukan penggeledahan, tentu kan mereka sudah merencanakan dari lama dan tidak ada mereka tahu bahwa hari ini ada lapor, nggak tahu. Ini kan sebuah hal yang berbeda menurut saya. Tapi sekali lagi kalau mau dicocokologi ya silakan saja, kan begitu. Ya, bagi saya nggak bisa diterima alasan itu karena itu masuk dalam suatu kelembagaan. Apakah Anda mengatakan bahwa untuk Satgasnya kasusnya Mas Hasto itu tidak bisa diintervensi, sementara Satgas untuk yang menggeledah kantor BU itu bisa diintervensi? Enggak. Itu sama-sama yang mengatakan bahwa lembaga KPK itu bisa diintervensi. Bukan apalagi tadi Mas Yudi, pelan ini kita gantian aja Mas Yudi. Tadi Anda juga mengatakan bahwa, dan bagi saya juga suatu keanehan, tiba-tiba ini seperti sprint, ya, memanggil banyak saksi dan sebagainya, dan ada keanehan di situ. Padahal dalam kasus-kasus yang lain KPK sangat lambat. Termasuk tadi yang diadukan oleh Ubadillah Badrun terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, pencucian uang keluarganya Jokowi, ya, anaknya Jokowi. Itu kan sudah berapa kali dilaporkan dan tidak ada progres terkait hal itu. Termasuk juga apalagi namanya fakta pengadilan ketika nama Kahiyang dan Bobi Nasution, anak menantu Jokowi, disebut dalam pengadilan soal kasus izin tambang, sampai sekarang tidak pernah ada tindak lanjut. Kenapa kasus ini tiba-tiba menjadi sprint untuk kasus pertersangkaan Mas Hasto? Ya, menurut saya kan begini, kita kan fokus terhadap kasusnya Pak Hasto. Ketika misalnya ada kasus yang lain dan lain-lain dan sebagainya, tentu kita akan. Tapi ini pertanyaan publik juga. Tetapi kan jangan sampai yang terjadi adalah kita seperti kayak orang tenggelam gitu kan. Semua yang ada di atas kita tarik semua. Padahal sebenarnya intinya kita fokus aja dulu. Kita tidak bicarakan orang tenggelam. Kan gini, kita bicara. Maksudnya panik, jadi semua ditarik-tarik. Pak Guntur, kalau ingin melakukan pembelaan secara politik, saya juga tidak masalah ya. Tapi yang saya pentingkan adalah Mas Aiman, bahwa kalau emang mau melakukan perlawanan hukum kan ada jalur salurannya pra peradilan. Saya sering mengatakan kalau Pak Hasto melakukan pra peradilan, dia akan bisa dalam tanda kutip mengintip apa sih sebenarnya bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK untuk mentersangkakan dia. Itu kan fair dilihat oleh publik. Tapi sampai sekarang saya nggak melihat Bang Guntur ya bahwa Pak Hasto mau melakukan pra peradilan. Padahal itu adalah perlawanan yang paling penting ya dibandingkan dengan misalnya pernyataan-pernyataan terkait dengan politik, video dan sebagainya. Bagi saya disitulah sebenarnya krusialnya. Dan saya pun juga ingin memantau kalau memang kasusnya ternyata buktinya KPK nggak kuat, pasti saya bisa menganalisis, wah ini nggak kuat nih. Sebentar, tapi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Gun Romli itu kemudian jadi pertanyaan publik soal revisi tersangka yang soal ini BI. Yang menarik, Mas. Soal yang tadi disebutkan ada beberapa kasus yang dilaporkan tapi tidak berjalan. Nah itu gimana penjelasannya? Nah kalau yang terkait dengan itu saya baca memang di KPK Mas beberapa kali kalah pra peradilan. Akhirnya KPK ada dua hal yang menurut saya sangat ambigu. Pertama, harusnya KPK ketika menaikkan tersangka, menaikkan kasus penyidikan sudah tersangkanya. Tapi kemudian mereka kalah di pra peradilannya Prof IDOS ya, bahwa harusnya ketika naik penyidikan ya namanya belum harus ada tersangkanya. Ini kan yang menarik. Sehingga KPK saya juga mengkritik ini. Kenapa satu lembaga bisa jadi ada dua sprindik terkait dengan kasus yang naik dari penyelidikan ke penyidikan. Yang satu tanpa nama, ya kan, sprindik umum. Yang satu yang ada BI, nama. kasus BI ini maksudnya? Iya. Kalau saya lihat kan bahwa ini ada sprindik umum, saya baca loh harusnya nggak begitu dong. Kalau misalnya akhirnya Bang Guntur mengatakan bahwa wah ini kan ada dualisme, emang ada dualisme seperti itu. Ini yang menurut saya. Jadi ini administrasi aja atau ada tarik-tarikan di atas? Nah, kalau saya melihat ini administrasi aja. Buktinya kan saya lihat diperiksa-periksain kok. Tinggal bagaimana cara menetapkannya. Memang Bang Guntur Romli, KPK sekarang ini saya lihat memang dilema sekali akibat pelemahan-pelemahan yang terjadi. Tadi akhirnya ketika Bang Romli mengatakan kok itu nggak ada penyidikan tapi tersangkanya belum ada gitu kan. Ya memang termasuk revisi tersangka itu administrasi aja karena ada dua surat itu yang Anda temukan. Iya, karena seperti itu. Ya kalau kami melihat ini ada upaya untuk tebang pilih. Melihat kasus kalau yang tersangka, yang terduga itu kritis terhadap kekuasaan, terhadap Jokowi, langsung sprint. Cepat-cepat saksi dipanggil melakukan penggeledahan. Tetapi kalau yang disebut dalam fakta pengadilan, dalam laporan dan sebagainya itu orang-orang yang berpihak kepada kekuasaan, maka di situ tidak
ditebang. Ini adalah namanya fenomena tebang pilih. Terkait upaya hukum ya, upaya hukum yang akan dilakukan oleh Mas Hasto, itu nanti tim pengacara juga yang akan menyampaikan ya tentang pembelaan-pembelaan. Kami bukan tidak mau melakukan pembelaan, itu ada. Tapi strategi itu tidak akan pernah dibuka di pengadilan. Tapi pertanyaannya adalah, di muka umum maksudnya. Pertanyaan adalah, ketika kami mengajukan pra-peradilan, apakah sistem itu bisa dipercaya atau tidak di tengah suasana seperti sekarang ini? Korupsi 300 triliun, hukumannya cuma 6,5 tahun. Jadi ini kita bicara soal pemberantasan korupsi, soal sistem peradilan kita, soal tidak ada yang terlihat ada tebang pilih. Ada keraguan di situ. Di situ jelas sekali ada keraguan. Apalagi kalau kita bicara dengan apa yang kami lihat, framing yang dibacakan oleh Ketua KPK saat menetapkan Mas Hasto Kristianto itu benar-benar adalah framing politik. Kami tidak ingin mengatakan bahwa ini kasus politik awalnya. Tapi yang bertanggung jawab untuk menyatakan ini narasi politik adalah Ketua KPK. Kenapa? Alasan pertama, ketika yang namanya sprindik, SPDP itu tiba-tiba bocor sebelum itu sampai ke Mas Hasto. Siapa yang membocorkan? Tiba-tiba kami kebingungan pada tanggal 24 itu, Desember. Tiba-tiba ada tersangka Sekjen PDI Perjuangan, kemudian kutipan dari itu sudah ada muncul di media. Siapa yang membocorkan hal ini? Ini kan soal kerahasiaan dan juga ada kebocoran di situ. Kemudian yang kedua adalah ketika Ketua KPK menyebut tersangkanya Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan, bukan atas nama pribadi. Jadi ini sudah mengarah kepada institusi partai sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian yang ketiga adalah ketika di situ juga disebutkan sebagai bukti. Ini bukan kata saya tapi kata Ketua KPK. Bukti dari kasus penyuapan adalah soal penempatan caleg Harun Masiku orang Toraja menjadi caleg di Sumatera Selatan. Apa hubungannya antara penempatan caleg dengan bukti penyuapan? Ini kan pekerjaan politik, internal partai politik. Tapi kenapa disebutkan sebagai bukti? Yang kedua kasus PAW. Lagi-lagi kasus PAW adalah kasus internal partai politik. Tapi kenapa Ketua KPK menyebut itu sebagai bukti kasus penyuapan Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan? Jadi kalau dilihat ini kasus adalah kasus politik bukan karena kami mau mengatakan demikian. Tapi karena narasi framing yang dipakai oleh Ketua KPK ketika menetapkan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Itu kami melihatnya seperti itu. Bung Andi atau Mas Adi mau menyampaikan? Terima kasih. Mas Guntur, saya agak protes ini. Dikit-dikit di bawah Jokowi. Jadi ini mengkonfirm Jokowi fobia. Oh, Jokowi fobia. Jokowi fobia terjadi di PDIP. Maksudnya apa yang dialami oleh Mas Hasto, PDIP ini kan kita nggak ada kaitan sama Pak Jokowi. Hasto, terus dikaitkan dengan Jokowi. Oke. Tadi dengan OSISI RP. Pengalihan. Nah, sedangkan OSISI RP itu sudah mengatakan kita nggak punya bukti dan sudah mencabut itu. Coba cari di website kan nggak ada, sudah tutup. Kenapa itu yang dilaporkan gitu loh? Ya kan? Kalau ada masalah itu serahkan aja kepada hukum itu. Jangan dikait-kaitkan lagi kasusnya Mas Hasto ya dengan Jokowi. Ya kan? Ini tahun 2020 loh. Kasus ini. Baru rame-rame lagi, gonjang-ganjang lagi 2024. Kamu yang sekarang. Artinya ada sesuatu di sini. Kenapa KPK pada saat itu nggak berani? Karena itu masih dalam lingkaran kekuasaan. Ya Mas Hasto jelas mempunyai power pasti di situ. Ya kan? Jelas itu nggak mungkin itu tidak dilakukan oleh KPK. Makanya ketika KPK berganti, langsung itu dikatakan Mas Yudi sprint. Karena ini jadi bahan gonjang-ganjing dari masyarakat. Oh KPK ini takut sama pemerintah. KPK ini yang dibilang independen, enggak tuh. Kan seperti itu. Kita hormatilah hukum sekarang. Apa yang dilakukan oleh KPK itu kita hormati. Dilakukan penggeledahan seperti itu ya mungkin prosedurnya itu apa yang dikatakan Mas Yudi. Tapi tolong jangan dikaitkan dong dengan Jokowi dan keluarganya. Dikit-dikit Jokowi dan keluarganya. Jokowi fobia rupanya ini. Makasih. Terkait dengan Jokowi ada dua hal. Pertama masalah hukum dan juga masalah politik. Masalah hukum adalah ketika saya menyebut nama Jokowi, saya ingin mencontohkan ada kasus tebang pilih di sini. Jadi KPK sangat tajam kepada kasus Sekjen PDI Perjuangan, tapi sangat tumpul kepada Jokowi dan keluarganya. Jangan lupa, nama Jokowi disebut dalam pengadilan kasus korupsi. Kasusnya mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan. Yasin Limpo disebutkan juga, Joni Plate disebutkan juga, dan beberapa kasus yang lain. Ini adalah fakta-fakta pengadilan penyebutan nama Jokowi di situ. Kemudian juga saya katakan tadi, penyebutan Jokowi dan keluarga bukan juga dari saya, tapi laporan misalnya Ubaidillah Badrun yang sudah
Mungkin ini yang ketiga kali dia menyampaikan laporan kepada KPK. Kemudian juga apa lagi? Apa yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri yang videonya sangat viral. Dugaan penyelundupan biji nikel yang merugikan negara ratusan triliun dan menyebut nama Bobi Nasution, menantu Jokowi, sebagai salah satu yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kemudian juga Blok Medan, dan semuanya ini kan nama-nama yang sudah beredar di publik. Bukan kita ingin mengatakan benci kepada Jokowi atau fobia kepada Jokowi, tapi adalah fakta hukum. Kemudian juga adalah fakta politik. Karena kami juga, apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, ya, ketika sebelum ditersangkakan tersangka oleh KPK, ada yang datang kepada dia. Dan dia itu sudah dikutip oleh majalah Tempo, bahwa kalau sampai Jokowi dan keluarganya dipecat, maka akan ditersangkakan kasus Harun Masiku. Dan ancaman ini, pesan ini tidak hanya pada tahun 2024, tapi sudah setahun lebih, dari tahun 2023. Setiap Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, berbicara kritis, berbicara lantang, selalu ditakut-takuti dengan kasus Harun Masiku. Tapi karena dia yakin tidak pernah terlibat dengan kasus Harun Masiku, segala pesan, segala ancaman, segala intimidasi tidak dihiraukan. Dan tidak takluk, tetap keras, tetap lantang bersuara kalau demi kebaikan negeri ini. Begitu, Mas. Coba pertanyaan tadi, di mana kemudian benang merah Pak Jokowi misalnya di dalam kasus Mas Hasto? Seberapa bisa ia yang bukan presiden lagi kemudian mencawe-cawe? Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri, bahwa komisioner KPK saat ini adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Jokowi, dan Pak Prabowo hanya melantik. Ya, kemudian juga seakan-akan dari banyak kasus yang ada di KPK yang merugikan negara triliunan, termasuk juga buronan yang lebih lama yang dari namanya Harun Masiku, yang namanya Kirana Taiming kalau nggak nama Tionghoanya, dari sejak 2017. Seakan-akan itu bukan prioritas, tapi yang prioritasnya adalah mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan yang baru dipecat. Saya nggak setuju kayak begini, itu. Ya kan? Kalau begini ini sudah mengkonfirm lah ya, sudah Jokowi fobia benar di sini, teman-teman ini kita ini. Ya bahwa kan? tadi kemudian pimpinan KPK adalah dalam tanda kutip orangnya Jokowi, itu gimana? Tadi mengatakan Mbak Bivitri dipilih dan ya mengatakan mengkonfirmasi itu bahwasanya itu orang KPK adalah dipilih Jokowi. Bagaimana dikatakan dipilih Jokowi? Sedangkan itu dipilih di DPR RI. Melalui proses. Betul nggak Mas Yudi? Melalui proses. Yang pilih itu DPR termasuk PDIP. Ya kan, bukan dari Jokowi. Jokowi tinggal mengesahkan. Tok. Oke, sudah confirm semua. Oke, saya tanda tangan ya. Yang memilih panselnya siapa? Yang menyeleksi. Loh, kemudian yang menyeleksi pansel ada tim pansel. Dari 10 calon komisioner KPK juga siapa? Ke DPR. Loh, Anda punya juga loh PDIP. Iya, semua partai-partai itu punya jagoan-jagoan di dalam yang itu. Yang disodorkan adalah terbatas ya kan? Dari nama-nama yang itu, ya berarti tidak, ya itulah pesan pilihan. Mas Guntur, ya ini udah rahasia umum. Rahasia umum ya, kayak mana? Masing-masing itu, ya itu kan proses, ada pansel, kemudian dipilih oleh DPR. Itu pasti adalah lobby-lobby di situ. Gue pilih lo, ya ntar lu dukung gue. Udahlah, itu sudah rahasia umum untuk bicara itu. Oleh tapi Jokowi. jangan mengatakan bahwa itu dipilih oleh Jokowi. Lah memang Jokowi pada akhirnya confirm kan banyak, Mas, banyak suara dari kelompok sipil. Jangan sampai namanya Jokowi menetapkan ketua KPK. Biarkanlah itu diberikan kepada Presiden Prabowo. Kan banyak sampai yang namanya Maki Bonyamin juga menggugat ya ke MK karena menurut dia itu seharusnya yang memilih seleksi dan sebagainya adalah perodanya Pak Prabowo. Ini juga kritik dari masyarakat muncul lah. Mas, itulah. Ya, kita jangan bicara sekarang. Kemarin-kemarin pun presiden-presiden pun itu tanda tangan yang mengesahkan itu semua. Itu melalui pansel. Melalui pansel terus kemudian yang milih pansel siapa? Ya jelas itu kan presiden untuk masuk pansel ya. Yang menyeleksi puluhan calon siapa? Yang dipilih oleh siapa? Bukan oleh Jokowi. Ketika DPR hanya diberi batasan untuk memilih dari 10 orang itu, ya, dan semuanya sudah diseleksi sesuai dengan minat yang menyeleksi, memang ada alternatif lain dari 10 orang itu. Nah, pertanyaan saya, ya, bagaimana Anda tahu bahwa itu mereka, ya, yang akan dipilih masing-masing? Kalau bukan mungkin dari partai Anda. Saya pilih Pak Wawan ya. Pak Wawan Setan itu punyanya PDIP. Si A atau si B itu punya saya. Udahlah, itu sudah pasti ada diskusi-diskusi di dalamnya itu.
Ya. Saya tidak mendengar informasi itu bahwa yang dihadirkan pada calon-calon list itu sudah diseleksi hangat oleh kadang Presiden bikin penat, Jokowi. apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Segera kembali. Kembali di Rakyat Bersuara, ini acara siaran langsung, jadi apa yang disampaikan tidak bisa ditarik kembali. Ya tapi skandalnya langsung apa enggak? Nanti kita tanya ke Mas Guntur dan Mbak Wani nanti. Tapi sebelum saya tanya ke sana, saya ke Bung Refli dulu. Bung Refli, kalau tadi dikatakan, kenapa nggak pra-peradilan? Karena ada keraguan, satu. Yang kedua, kenapa kemudian ini dilakukan penggeledahan, Mas Hasto? Karena untuk salah satunya ada kecurigaan terkait dengan pengalihan isu karena Bang Ubed dan lain sebagainya hari ini melaporkan terkait UCCRP. Tapi kemudian dibantah oleh Bung Andi Azwan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Bahwa kemudian ada panitia seleksi pimpinan KPK yang masih bisa dikendalikan Pak Jokowi itu sebuah hal yang nggak mungkin. Karena itu juga pimpinan KPK dipilih oleh DPR. Jadi bukan tunggal oleh seorang Jokowi. Apa yang kemudian Anda bisa nilai dari sini? Iya, kita kan ketika pemerintahan ini berganti, kita berharap ada perbedaan yang signifikan antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan hari ini. Karena kita tahu bahwa sebagai orang hukum, jarang sekali orang hukum yang mengatakan bahwa penegakan hukum itu baik, benar, on the right track. Rata-rata kan pesimis. Jadi itu perdebatan yang biasa kita dengar di antara kalangan ahli hukum. Kalau Anda menjadi lawyer dan lain sebagainya, udahlah orang kemudian melihat dengan perasaan, ada yang tertawa, ada yang getir melihat perbedaan antara Gus Nur dengan Harvey Mois. Jadi Gus Nur itu bikin satir, dia munculkan kerugian negara 0 rupiah, hukumannya 6,3 tahun. Ini kerugian negaranya 300 triliun, tetapi hukumannya kurang lebih sama, cuma beda 2 bulan saja, 6,5 tahun. Nah ini kan kalau kita belajar hukum, orang jadi bingung, apa yang menyebabkan seorang Gus Nur misalnya harus dihukum separah itu dengan tuntutan maksimal 10 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 1946 yang kemudian dibatalkan MK, dianggap sebagai undang-undang yang inkonstitusional. Coba bayangkan, kan harusnya kita semua termasuk penguasa itu minta maaf sama Gus Nur, sama Bambang Tri misalnya yang telah udah selesai mereka menjalani hukuman ya sekarang? Belum. Oh masih? Masih sekitar April mungkin baru bebas 2/3 dari masa hukuman plus remisi-remisi. Jadi kalau kita misalnya lihat 300 triliun korupsi, nanti ada remisinya, kemudian ada 2/3 dan lain sebagainya, tidak terasa tiba-tiba 3 tahun, 4 tahun sudah bebas. Sementara uang hasil korupsinya mungkin belum habis begitu ya. Nah ini kan persoalan hukum di Indonesia tidak hanya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga terjadi sepertinya terestafet pada masa pemerintahan Prabowo yang sebelumnya. Pra-peradilan khawatir kalau seandainya diajukan ya pasti kalah, kurang lebih gitu. Saya itu kalau pra-peradilan bisa menjawab yang mengajukan siapa. Kalau yang mengajukannya punya afiliasi politik tertentu, orang-orang tertentu ini bakal menang, ini bakal kalah, udah kelihatan. Pra-peradilan kelihatan, Bung Refli. Aduh, kita kan bisa menganalisisnya kan dengan gampang, dengan mudah. Jadi kasus ini bakal dibebaskan, kasus ini tidak. Ini let's say begini sajalah. Kalau Tom Lembong, ya kan, walaupun sampai sekarang ini tidak jelas apa kerugian negaranya sebagai salah satu unsur dari tindak pidana korupsi yang dikenakan kepadanya pasal 2 dan pasal 3, itu pra-peradilan nggak menang dia. Tetapi ada, saya tidak mau menyebut namanya, ada seorang pejabat, entah itu menteri atau wakil menteri, yang sudah jelas-jelas menerima gratifikasi, pernah ditetapkan sebagai tersangka, hanya karena prosedur, kemudian dikalahkan, dan ketika mau ditetapkan lagi sebagai tersangka, nggak bisa. Karena dia punya afiliasi cantolan yang kuat di politik. Ini wamen maksudnya kan? Itu persoalannya, ya kan? Saya bilang menwa bukan wamen ya. Itu. Nah, soalnya itu
junior saya sih di kampus soalnya. Oh UGM juga berarti. Nanti dibilang senior cemburu kan, susah juga kan. Padahal saya mau mengemukakan. Dan sama-sama profesor, Anda mengatakan. Enggak, saya bukan profesor, saya provokator. Jadi kita mau mengatakan bahwa banyak hal yang memang tidak kompatibel ya. Kita baru bicara tentang kompatibilitas, bukan hanya soal adil saja. Jadi dari hal yang ini saja kok ibarat perahu atau apa tuh jomplang sekali. Nah karena itu menurut saya selalu berharap ya bahwa pemerintahan Prabowo ini serius untuk memberantas korupsi. Tetapi kan kita bicara based on fakta yang ada ya. Jangan soal sentimen katanya. Maka saya lihat misalnya kasus-kasus yang besar apa? Kasus Zarub Rikar kan kemarin yang ditemukan dana cash saja hampir 1 triliun. Itu super besar. Kata pejabat publiknya, kata Maki beda lagi, itu enggak 1 triliun, sudah 1,6. Ada yang bilang, adalah saya tahu itu 2 triliun. Nah, gosip seperti ini kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau kita bicara tentang transparansi publik sebagai bagian dari good governance, clean government, ya harus dijelaskan. Keraguan publik itu harus dijawab. Ini uangnya yang disita itu hampir 1 triliun, 1,6 triliun atau 2 triliun. Kan gawat sekali kalau dientit misalnya. Jadi misalnya nah jangan-jangan itu modus yang juga terjadi di banyak penggeledahan dan lain sebagainya yang menemukan uang-uang cash. Termasuk juga kasus-kasus narkoba misalnya. Di mana kasus narkoba bisa diambil dan ada seorang jenderal yang baru saja dimutasikan ke Jawa Timur tiba-tiba tukang jual narkoba, bayangkan. Ya kan? Ada kan seperti itu. Nah, hal seperti ini kemudian menjadi keprihatinan kita sejak lama, tetapi menurut saya Prabowo belum memiliki formula untuk memberantas ini. Karena barangkali ya, pembantu-pembantunya part of problem, bukan part of solution. Di situ ada Yusril ya. Yusril juga seorang pengacara, ya kan? Kemudian ada Otto Hasibuan juga seorang pengacara, kan begitu. Kemudian ada yang tadi adik angkatan saya selalu menjadi ahli dari koruptor, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Maka kemudian ada yang namanya conflict of interest. Masa mereka part of problem, bagian dari masalah? Ya bagi saya orang hukum, Anda sepintar apapun, kalau ada conflict of interest Anda nggak bisa lagi pintar. Maksudnya pengacara nggak boleh jadi menteri gitu? Atau wakil menteri misalnya? Boleh lah. Nggak boleh? Iya. Sekarang cek. Mereka misalnya sudah tidak praktek lagi. Ya kira-kira ada nggak trading in influence itu? Memperdagangkan pengaruh misalnya. Itu yang kemarin kemudian sempat ada kasus di Wamen tadi yang Anda sebutkan. Ya Allah. Coba Anda lihat tuh, dicek tuh di Mahkamah Konstitusi. Meskipun pra-peradilan membatalkan semua itu. Karena dianggap tidak ada. Bukan tidak ada, itu prosedur. Kan prosedur bisa diperbaiki. Substansinya kan belum diuji dalam pra-peradilan. Tetapi kenapa tidak ada keberanian untuk menetapkan sebagai tersangka? Padahal barang sudah jelas. Nah Hasto ini barang entah jelas entah enggak, tapi yang jelas sudah 4 tahun yang lalu mengambang kan. 5 tahun bahkan, karena 2020 Januari dan sekarang Januari lagi. Sementara ini barang yang sudah jelas. Hanya dikatakan soal prosedur, tapi keberanian untuk menetapkan sebagai tersangka lagi tidak ada. Kan kita bicara mengenai hal-hal yang di publik itu sudah diketahui. Cuman begini, barangkali satu punya cantolan kekuasaan yang hari ini sedang berkuasa di inner circle kekuasaan. Satu awalnya di inner circle tapi sekarang sudah keluar. Pertanyaan saya singkat. Gus Romli tadi mengatakan, ya ternyata Ubedillah Badrun benar ya. Pertanyaan sering kritik. Jadi KPK tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. Iya dong. Dan kekuasaan itu menurut Anda masih dipegang oleh Pak Jokowi? Nah, itu kita harus jawab ya. Pertama, saya ingin mengatakan KPK lemah sejak 2019 akhir. Pada masa pemerintahan Jokowi akhir dan di awal. Ya, jadi periode kedua pemerintahan Jokowi. Dan kemudian, apakah kemudian hukum masih dipengaruhi katakanlah oleh kartel-kartel hukum yang bergentayangan? Saya mengatakan masih. Jadi walaupun sudah ada peralihan kekuasaan dari Jokowi kepada Prabowo, tidak serta-merta wajah hukum menjadi menggairahkan, menjadi cerah. Saya belum melihat hal tersebut dalam konteks Hasto. Misalnya kalau tadi kan Gus Romli bicara mengenai isu Tempo dan lain sebagainya.
Saya entah seseorang tiba-tiba dengan baik mengatakan memperdengarkan suara Hasto sendiri yang mengatakan diincar karena Jokowi ada orang yang mau bernegosiasi agar jangan sampai dia dipecat. Tapi bentar, tadi kan disampaikan oleh Bung Ade Asman, gimana cara mempengaruhinya? Orang udah nggak berkuasa, nggak menjabat, pansel aja juga dipilih oleh DPR, logikanya gimana untuk ini logika Aiman ini seperti logika nyari anak kecil aja, nyari kalau A ke B, B ke C. Ini kan saya mengutip dari Bung Andi. Sekarang ini biar terang benderang. Kalau Prof, biar terang benderang, Bro. Ya, kalau Anda hutang ya kan, hutangnya besar, pemilu misalnya. Ini baru sebulan kekuasaan yang dinikmati oleh Prabowo akibat investasi yang besar dari Jokowi. Kan itu aja, frankly speakingnya kan. Investasi Jokowi besar sekali untuk memenangkan Prabowo. Termasuk juga menaruh anaknya di situ. Ya kan. Lalu sekarang kekuasaan itu baru dinikmati selama 100 hari kurang. Jadi menurut saya untuk renggang itu ya nantilah. Tunggulah kira-kira 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Nah nanti akan kita lihat. Itu harapan Bung Refli, kan belum tentu juga. Apakah kekuasaan Jokowi masih kuat ataukah Prabowo yang kemudian variabelnya makin menguat dan kemudian kita lupa sama Jokowi. Ya kan? Dan lupa juga kalau bahwa ada wakil presiden yang namanya Fufu Fafa. Bung Andi, Anda mau membantah itu? Jadi itu seperti logika anak kecil. Itu tadi kok saya kutip ya. Jadi kita kayak main Squid Game. Oke, lagi trending itu. Kan sudah jelaskan, jelas itu tidak ada lah campur tangan dari Jokowi untuk masalah itu. Kan sudah selesai. Karena apa? Logikanya nggak masuk. Logikanya nggak masuk. Masalah pansel itu kan sudah jelas. DPR RI kok. Yang menentukan itu si A, si B, si C. Utang budi ke Pak Prabowo, terus kemudian kekuasaan membantu Pak Jokowi. Gini, kalau kita bicara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Prabowo utang budi maksudnya? Kalau hutang budi saya rasa bukan hutang budi lah. Ini punya visi negarawan yang sama-sama besar. Ingin melihat negara ini maju dan berkesinambungan. Jadi ada estafet. Ya. Terlepas bahwa itu adalah partai-partai politik yang mendukung beliau. Ya kan? Beliau kan gak punya partai politik. Kalau bicara PDIP kan berbeda. Di mana dia itunya kan? Bahwa dia itu adalah hutang budi misalnya. Enggak. Tapi punya visi yang sama untuk negara ini. Itu kuncinya sih di situ. Pengen negara ini maju, ya. Estafet itu jalan sampai 2045 itu Indonesia masih tercapai. Oke, saya ke Mas Yudi. Kalau tadi logikanya gimana? Satu sprint untuk kasus Mas Hasto misalnya, tapi ada yang misalnya pra-peradilan udah kalah, nggak diproses lagi. Lalu kemudian ada pelaporan banyak tidak diproses. Dan itu semua terkait dengan kekuasaan, kecurigaannya. Silakan. Ya, itulah yang menjadi kritik kita ya kepada KPK, bahwa adanya perbedaan perlakuan terhadap suatu kasus itu yang tentu akan menjadi senjata untuk mengkritik KPK. Padahal harusnya semua diperlakukan sama. Tadi, tapi itu pengaruh kekuasaan atau apa itu? Nah, kalau saya nggak ngelihat kekuasaan ya, saya ngelihat bahwa kenapa ini nggak dijalankan. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Refli. Jadi bukan karena kekuasaan. Bukan hanya satu pra-peradilan loh, Prof. Ada 2, Prof. Satu peradilan malah 3 tersangka, ya kan? Jadi 2 pra-peradilan, KPK kalah. Biasanya waktu di zaman saya begitu kalah, secepatnya kita melakukan ekspos, ya kan? Naikkan kembali. Iya kan? Kenaikan ini kan kenapa enggak? Ya, seperti kasus Setia Novanto dulu ya. Iya, Prof. Itu saya juga terlibat di situ, Prof. Jadi, sampai nggak tidur gitu kan. Jadi, Prof, benar. Jadi ketika sekarang ini pimpinan sudah berganti, udah berapa bulan? Mungkin penyidiknya udah menangani kasus yang lain. Jangan-jangan udah dilupakan 2 kasus itu yang kalah. Ini kan menarik. Makanya sekarang benar kita ingatkan kembali, masih ada 2 loh. Ya, yang pertama terkait Gubernur Kalsel, yang kedua terkait dulu mantan Wamenkumham. Ya kan? Iya, jadi 2 itu nih mau diapain nih kasus? Formilnya emang dia kalah, prosesnya benar seperti dikatakan oleh Prof. Rafli ya. Tetapi material masih ada loh di KPK, alat bukti masih ada, barang buktinya seperti apa? Tapi Anda membantah bahwa itu semua dilakukan bukan terkait kekuasaan, nggak ada kaitan kekuasaan sama sekali? Nah, kalau misalnya dicocok logi ya ada gitu ya. Tapi nanti saya katakan buktinya susah atau gimana? Ini harusnya segera dinaikkan. Makanya nih, saya sepakat bahwa ketika Pak Hasto ya dijadikan tersangka pertama oleh pimpinan yang baru ini. Pimpinan baru ini kan berarti sudah menaikkan standar tinggi. Saya berani menaikkan kasus sekjen partai. Terbesar lagi. Nah,
Kalau itu aja berani, yang lain juga harusnya mau dong. Kalau tidak terkonfirmasi apa yang dikatakan Prof. Refli, ada kekuasaan lah, ada inilah, ya kan? Itu karena dua ini yang jelas. Kalau yang lain masih laporan, masih panjang lah prosesnya. Saya bicara yang jelas aja. Ini dua kasus masih tinggal naikin doang sprindiknya. Kok nggak bisa? Ada apa? Kan tinggal tanda tangan. Saya ya kan? mencium Tinggal sprint kayak Pak Hasto ini. Mencium keanehan di pernyataannya Mas Yudi. Seakan-akan kasusnya Mas Hasto ini lebih tinggi daripada kasus-kasus lain yang jelas-jelas merugikan triliunan uang negara atau kasus-kasus lama. Jadi seakan-akan ini paling tinggi. Padahal kalau kita mau bicara, Mas Hasto ini bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Seharusnya kalau orang yang waras, yang diprioritaskan adalah kasus-kasus besar yang jelas-jelas merugikan keuangan negara, karena disitulah fungsi KPK diciptakan, bukan sebagai alat politik. Sekjen partai adalah target utama. Ini saya lihat keanehan. Nggak, korupsi itu nggak harus merugikan keuangan negara, Bang. Ada 7 jenis di dalam undang-undang. Pemerasan, gratifikasi, menyuap dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa apple to apple bahwa ini kasus kerugian negara prioritas dan sebagainya. Saya pikir ketika ada kasus di KPK ya harus tuntaskan. Ya ketika misalnya tadi ada kasus yang KPK ngambang, nggak jelas, dianggap tebang pilih, ya itu risiko yang harus dihadapi oleh KPK seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya ini mengincar, yang namanya ini nggak, semua pasti adalah bukti. Saya masih yakin bahwa teman-teman saya di KPK penyidik nggak akan ada keterangan saksi dipalsukan, ada barang bukti diletakkan di rekayasa, enggak lah. Tapi Anda di kasus lain tidak menangkap keanehan. Kasus ada 2 peradilan. Makanya kita desak, Bang. Makanya saya anggap Anda harus fair dong. Kalau kasus ini nggak aneh kok di sana nggak aneh, gimana Anda ini? Makanya saya ungkapkan. Kecuali saya nggak ungkapkan, saya fair lah. Semua kasus tadi saya katakan itu KPK kapan naikkan sprindik, ya kan? Ini menarik. Ya tapi ketika Pak Hasto, ya saya katakan itu sudah proses yang benar. Nah kalau yang nggak benar, ini kita luruskan. Kita kan seperti meluruskan benang basah nih di KPK, ya kan? Nah itu yang mau kita luruskan. Jadi Pak Hasto mendapatkan keadilan, yang lain pun juga adil, kan begitu Pak? Enggak. Kalau bagi saya Anda tuh ngeliat tebang pilih. Kalau kasusnya Hasto penyidik KPK lurus, kalau kasusnya yang pra-peradilan yang kalah, yang 2 itu tidak lurus. Padahal sama-sama penyidik KPK dalam lembaga yang sama, di bawah kepemimpinan yang sama. Itu yang saya anggap Anda tidak fair dalam melihat kasus-kasus itu. Itulah. Kalau saya nggak fair, saya nggak akan mengungkapkan dong. Ya kan diungkapkan. Makanya saya katakan di sini, ayo semuanya diluruskan, gitu kan, di jalan yang benar. Tapi begini, saya mau tanya. Kenapa kasus Mas Hasto ini menjadi menarik? Karena selain kasusnya tadi sekjen, ya kan, sebutan saja. Meskipun bukan yang besar, angka korupsinya masih jauh banyak lebih besar. Yang buron masih banyak juga. Tapi ini sprint gitu ya. Ada satu hal yang mungkin menarik, Bung Gun Romli, bahwa Mas Hasto menyimpan banyak rahasia, termasuk soal skandal pejabat yang ingin diledakkan dalam kaitan ke bom waktu. Apakah itu kemudian yang membuat sehingga Mas Hasto sprint kasusnya? Atau ada hal lain? Nanti saya boleh ke Mas Guntur Romli. Selepas jeda saya akan sedang balik. Tetap bersama kami rakyat bersuara. Mas Hasto sangat berharga karena banyak mengetahui banyak hal. Termasuk dosa-dosa, skandal pejabat, mungkin keluarganya juga. Benar nggak demikian? Iya. Dan itu akan dibongkar. Iya, jadi memang Mas Hasto kan selama 10 tahun, hampir 10 tahun, 9 tahun tepatnya, itu kan berada dalam pusaran kekuasaan. Tapi Mas Hasto sendiri tidak pernah disebut dengan bisa menikmati kekuasaan itu sendiri. Karena beliau diminta untuk menjadi menteri pada tahun 2014 oleh Pak Jokowi, beliau menolak. Menteri apa waktu itu belum disebutkan? Saya nggak ngerti apa menterinya. Kemudian jabatan-jabatan apapun beliau tidak mau. Artinya beliau tetap memilih untuk tidak menjadi pejabat publik, tidak menjadi pejabat negara, karena fokus ingin mengabdi kepada partai, kepada Ibu Ketua Umum, ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan juga menurut beliau juga adalah, kalau saya sekali menerima pejabat publik, ya, maka saya sebagai sekjen akan bisa disandera oleh kekuatan di luar. Karena posisinya adalah pejabat publik. Jadi Mas Hasto itu tidak pernah menjadi pejabat publik, itu secara sadar dilakukan untuk menunjukkan independensi dirinya dan juga partainya terhadap kekuasaan. Dalam bentuk apapun kekuasaan itu. Termasuk Pak Jokowi yang waktu itu bisa disebut dengan kader PDI Perjuangan. Dan dalam konteks itu pula,
maka segala spekulasi atau opini yang terkait misalnya, tadi disebutkan bahwa Mas Hasto tidak tersangkakan karena PDI Perjuangan berkuasa pada saat itu, tidak masuk akal. Kalau memang PDI Perjuangan bisa mengintervensi KPK saat itu, maka seharusnya kasus Harun Masiku tidak ada sejak awal. Tidak ada yang namanya OTT, tidak ada yang bongkar masalah kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. Kalau PDI Perjuangan bisa mengintervensi KPK. Walaupun misalnya ada, kita buka di sini, walaupun ada, nanti ada penyidik KPK. Sempat waktu itu misalnya majalah Tempo menuliskan waktu ada tragedi di PT IKA, yang kemudian di situ ada Mas Hasto di dalamnya, KPK mau menangkap tapi kemudian gagal karena dilindungi oknum tertentu waktu itu, di situ. Ya. Itu Anda membantah itu? Kami membantah. Kenapa? Karena saya katakan, dari awal, itu 2020 kalau itu ya? seandainya PDI Perjuangan punya intervensi terhadap KPK, bisa menguasai KPK, maka kasus Harun Masiku harusnya tidak ada. Sama sekali bisa diantisipasi. Nol. Ya. Kemudian kalau cerita yang ke PT IKA itu kan tidak berdasar. Semuanya berdasarkan spekulasi, kemudian cerita-cerita, asumsi-asumsi, yang kalau kita menyimak putusan pengadilan, ini kan kasusnya sudah 3 orang, udah dihukum, kemudian sudah bebas. Kalau bicara kepada fakta pengadilan, cerita-cerita itu kan nggak ada. Asumsi-asumsi soal apa dirintangi dan sebagainya itu kan nggak ada. Misalnya bisa kita baca sendiri putusan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani tanggal 15 Agustus tahun 2020. Nomor putusan 28 halaman 160, 161 disebutkan bahwa uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto. Ini kasus penyuapannya aja. Jadi ini kalau kita kembali kepada kasus hukum. Kemudian cerita-cerita yang seperti soal perintangan itu nggak pernah bunyi di pengadilan. Tidak pernah menjadi fakta di pengadilan. Tidak seperti namanya Jokowi yang disebut dalam beberapa pengadilan korupsi. Ya saya sebutkan tadi apa aja pengadilan-pengadilannya. Tapi namanya masuk nggak ada dalam putusan pengadilan. Nggak ada dalam persidangan, nggak pernah bunyi namanya. Tapi kan selalu dikaitkan dengan isu-isu yang ingin memframing, bahkan ujung-ujungnya adalah mengkriminalisasi kasus Mas Hasto. Nah kembali kepada tadi, bahwa ini di sini tidak hanya Mas Hasto, tapi juga ada Mas Andi Wijayanto yang juga masuk dalam kekuasaan selama ini. Dan kalau kita lihat media sosial, 2 orang ini kan diserang dengan isu yang sangat personal, sangat pribadi. Mas Andi Wijayanto kalau kita ngelihat X misalnya, serangannya terhadap personalnya dia. Kemudian kepada Mas Hasto, ketemu dengan perempuan yang biasa saja di sebuah restoran, tiba-tiba ada video yang beredar, ada foto yang beredar, kemudian di framing, dituduh ada perselingkuhan dengan istri teman baiknya. Ini kan sebuah pembunuhan karakter yang sangat luar biasa untuk memframing, untuk melakukan kriminalisasi. Nah, dalam konteks perlawanan ya terhadap kriminalisasi politik, maka Mas Hasto juga memiliki cara untuk melakukan perlawanan. Termasuk dan dalam konteks pemberantasan korupsi, tadi saya menyampaikan ketika kasus korupsi itu hanya tebang pilih, ya, hanya tajam kepada PDI Perjuangan, padahal bukti-bukti yang ada di pengadilan fakta hukum itu nggak ada, ya, tapi tumpul kepada yang lain, maka waktunya kita bisa bongkar-bongkaran kasus korupsi yang benar-benar melibatkan pejabat negara. Ini skandal pejabat nih. Mau rujuk nih, artinya itu kasus korupsi ya? Nggak ada kaitan korupsi, sama keluarga? Penyalahgunaan, kewenangan, kemudian juga penggunaan hukum sebagai alat untuk membunuh, menyerang lawan. Jadi bukan aib pribadi dalam artian bahwa kehidupan pribadinya, bukan PDI Perjuangan tidak tertarik untuk bicara isu-isu personal dan isu-isu pribadi seseorang. Tapi kita mau fokus benar-benar, kalau ini adalah serangan politik, maka ini kita akan bisa melakukan perlawanan politik. Kemudian kalau ini isu hukum, kita juga bisa melakukan perlawanan hukum. Dan itu semuanya baik. Dan itu semuanya terkait dengan kasus hukum yang pembuktiannya PDI Perjuangan punya. Bukti-bukti itu ada di Mas Hasto. Kemudian juga videonya juga ada di Mas Hasto. Lebih dari 1 kasus? Ya. Dan itu juga beberapa dokumen juga dititipkan kepada Ibu Koni. Waktu Ibu Koni datang ke Indonesia, kemudian kembali ke Rusia. Karena pengalaman ketika Mas Hasto dipanggil oleh KPK sebagai saksi, ya ternyata juga di situ ada stafnya yang namanya Mas Kusnadi juga dikriminalisasi, diancam, diperiksa dengan mengelabui, dirampas barang-barangnya tanpa ada yang namanya surat penyidikan.
penyelidikan terhadap Mas Kusnadi. Maka Mas Hasto waktu itu udah bilang, wah kalau seperti ini caranya, maka beberapa dokumen yang benar-benar dianggap penting, ya, itu diselamatkan, dititipkan kepada Ibu Koni dan dibawa ke Rusia. Dan di antara dokumen-dokumen itu ada yang menjadi bahan untuk nantilah video-video itu yang akan dirilis, ya, yang bisa membuka skandal korupsi, penyalahgunaan wewenang. Makanya bisa disebutkan ini lebih besar daripada kasus Watergate yang ada di Amerika. Ini kan Watergate itu kan kasus bagaimana penyalahgunaan penyadapan kasus hukum untuk membunuh lawan politik. Nah kira-kira juga ini menjelang pemilu maksudnya. Waktu itu ya, kan Watergate menjelang pemilu. Pemilu kok ya tentu saja. Kita konteksnya adalah pemilu, Pilpres kemarin juga pemilu dan Pilpres. Kemudian setelahnya dalam konteks juga adalah pilkada dan juga sebelum-sebelumnya bagaimana alat hukum itu dipakai untuk mengkudeta pimpinan partai politik yang menjadi umum. Iya, kalau pemilu kenapa kemarin waktu MK tidak dikeluarkan misalnya? Sebagian katakanlah, tidak semuanya. Itu kan tidak terkait dengan yang ada di MK, ya kan? Ya, ini kan terkait dengan hal-hal yang lebih besar dari situ, ya Mas ya. Bukan soal MK yang ada di bukti-bukti itu bukan kasus pemilunya ya, tapi bagaimana kekuasaan dan sebagainya itu dipakai untuk pemenangan misalnya. Itu juga akan nanti muncul itu Mas. Bang Adi ada mau sampaikan sesuatu? Jadi ada berapa kasus kalau disebutkan? Lebih dari 1 kasus pasti? Iya pasti lebih dari 5 kasus? Ya 5 kasus lebih itu. Lebih dari 5 kasus bahkan, ini luar biasa ini. Videonya puluhan. Mas Adi ada mau sampaikan sesuatu? Nanti ini akan ditayangkan di channelnya Refli Harun. Anda percaya dengan itu? Anda nggak percaya? Lah, kalau itu dinyatakan oleh Mas Hasto sendiri, oleh Bu Koni, oleh sekarang Guntur Romli, ya saya harus percaya dong. Ya, kan orang yang mengatakannya adalah orang yang mengatakan kami punya bukti-bukti tersebut. Kami sudah buat video-video tersebut. Justru saya sebagai warga negara dan saya rasa kita semua, bahkan penonton televisi, itu mau menunggu sekarang. Itu adalah sebuah informasi yang sangat penting. Bahkan Bu Koni kan menyebutnya sebagai bom waktu akan meledak. Ya saya kan nggak punya urusan sama orang-orang yang tadi akan diangkat oleh Mas Hasto dan Bu Koni ini kan. Maksud saya gini, yang korup kan bukan kita, bukan Anda, bukan kita semua di sini. Yang korup saya nggak tahu siapa karena belum disebut. Ya, tapi taruhlah dia bilang ada pejabat-pejabat selama ini yang skandal-skandalnya itu akan diungkapkan. Ya bagus dong. Memang pertanyaan saya adalah seperti Anda tadi ya. Bukannya seharusnya disampaikan lebih awal. Kalau memang Anda udah punya bukti-bukti korupsi, kenapa baru sekarang? Ya, kalau ini terjadinya misalnya bukan tahun 2024, tapi 2023, 2022, ya diungkapkanlah. Mestinya semua indikasi korupsi itu dibongkar. Saya kasih contoh nih kenapa misalnya sekarang kita tadi dikatakan KPK tiba-tiba sprint nih isu Harun Masiku. Saya duga ini ada kaitannya kan selama 4 tahun, koreksi saya kalau saya salah nih KPK ya. Selama 4 tahun sebetulnya KPK ingin membongkar itu tapi nggak bisa. Saya duga ya. Saya duga ini antara lain ada kaitannya dengan mantan ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Ya, saya duga. Dia udah bersalah kan, mundur. Diberhentikan ya. Udah tersangka sekarang. Jadi ini selama 4 tahun teman-teman KPK itu ingin segera membongkarnya. Karena mereka merasa punya informasi yang cukup bahwa something terribly wrong terjadi nih dalam kasus Harun Masiku. Dan sejak tahun 2020, lagi-lagi koreksi saya kalau salah. Memang nama Hasto sudah disebut. Apakah sebagai tersangka, apakah terlibat, apakah pemeran, saya nggak tahu ya. Cuman sudah bahkan jadi maksudnya waktu itu diintervensi oleh PDI Perjuangan. Tapi tadi disebutkan. Saya nggak bilang ada intervensi dari PDIP. Ada kecurigaan ke sana. Tapi saya sebutkan. Saya tidak ya. Logikanya maksud juga disebutkan. Kalau seandainya Mas Hasto sebagai sekjen pada waktu itu yang berkuasa, ya kan? Pada waktu kan 5 tahun lalu sebelum pemerintah sekarang berkuasa. Nggak akan ada kasus Harun Masiku, itu gimana penjelasannya? Setuju, saya cuma mau bilang bahwa dalam 4 tahun tersebut dari tahun 2020 sampai 2024 ya pasti ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah jangan sampai ini terbongkar. Karena buktinya adalah sekarang begitu udah ganti ketuanya
ya Firly Bahurinya diganti, ketua yang baru, dan kemudian PDIP-nya sendiri tidak menjadi sebuah partai dominan, ya tiba-tiba sprint. Dan itu menurut saya ya biasa-biasa aja. Selama ini ditahan-tahan, begitu dikasih kesempatan sprint, ya. Kalau Anda tanya ke saya, menurut saya Pak Hasto salah nggak? Saya sih percaya dia salah. Tapi kan saya percaya, belum tentu benar. Kok bisa percaya dari mana? Karena tadi dari 2020 sudah disebut, ya. Dari sekarang KPK pun dengan sangat percaya diri bilang bahwa dia, Pak Hasto, kami nyatakan sebagai tersangka, ya. Artinya mereka sudah punya cukup bukti nih untuk mengatakan bahwa Pak Hasto tersangka. Karena itu saya percaya. Saya nggak mau skeptis dengan apa yang dikatakan oleh KPK dong. Jadi data-datanya cukup untuk membuat kita percaya Pak Hasto bersalah. Nah saya kembali ke pertanyaan Anda. Jadi memang data-data itu bahaya kalau ditutup-tutupi. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Hasto itu sebetulnya kurang tepat. Bahwa beliau itu selama ini sudah mengumpulkan bukti-bukti korupsi oleh para pejabat dari mana ke mana saya nggak tahu, tapi dia mengumpulkan data-data mengenai pejabat yang korup atau yang melanggar hukum, tapi dia diamkan. Nah sekarang ketika kasus dia sendiri lagi rame, kemudian dia bilang bahwa saya akan bongkar nih, ya. Menurut saya itu nggak pantas. Seharusnya nggak pantas dalam arti begini. Kalau Anda memang punya data-data itu yang sangat kuat, yang seperti bom waktu, yang akan mengguncangkan Indonesia, ya, artinya itu adalah informasi-informasi besar, bukan informasi yang receh-receh, bukan informasi yang nggak penting. Ini pasti penting, pasti menyangkut nama-nama orang terkemuka. Nah, kenapa itu selama ini Anda tutup-tutupi? Dan kemudian bahkan saya sampai bertanya, betul nggak kalau Anda menutup-nutupi informasi mengenai korupsi, ya, dan Anda dengan sengaja menyembunyikannya di bawah meja, di bawah tempat tidur dan seterusnya, Anda turut bersalah dalam tindak korupsi tersebut. Saya kasih bayangan nih, kalau saja yang nanti akan diungkapkan oleh Pak Hasto adalah sebuah korupsi yang dilakukan oleh pejabat X pada tahun 2022, 2 tahun yang lalu, dan informasi tersebut dengan rapih ditutup oleh Pak Hasto sampai tidak diketahui oleh publik, dan baru sekarang dia ungkapkan bahwa pejabat X itu pada 2022 sebetulnya memperoleh gratifikasi sebesar 50 miliar rupiah. Menurut saya harusnya tahun 2022 itu diungkap kepada publik bahwa saya punya informasi nih mengenai Pak Ade Armando yang terima 50 miliar. Jika tidak diungkap dan baru diungkap sekarang ketika ada kasus, maka? Menurut saya mungkin salah nih. Ahli hukum lebih harus bicara di sini. Kalau itu dia diamkan, dia akan bisa masuk dalam kategori orang yang terlibat di dalam menyembunyikan informasi korupsi. Dan itu adalah sesuatu yang terlarang dalam undang-undang korupsi. Nah, jadi saya ingin katakan begini. Saya sih sangat gembira kalau Pak Hasto, Bu Kony sampai berani untuk membongkar ini. Karena memang perang melawan korupsi yang harus dilakukan Indonesia itu sangat berat. Jadi kalau ada orang-orang yang berani membongkar, maka kita akan menemukan, oh si Pak ini ternyata korup, si Pak ini ternyata korup, partai ini ternyata korup. Ya. Maka itu akan menimbulkan pengetahuan publik tentang betapa buruknya korupsi dan bisa menimbulkan efek jerah buat siapapun yang ingin melakukan korupsi di Indonesia. Jadi saya sih termasuk orang yang menunggu sekali nih, tolong dong Pak Hasto segera umumkan kepada publik. Tolong dong Bu Kony, jangan ditutup-tutup. Kenapa tidak dari dulu, kenapa baru sekarang dan ada potensi melanggar hukum? Dan siapa sih yang kemudian dituju? Saya bertanya nih ya, apakah Pak Jokowi dan keluarga? Saya mau jawab dulu yang soal kasus Harun Masiku. Kita akan kembali saat lagi, nanti saat lagi baru kita akan termasuk Bung Rocky dan saya akan minta. Kita kembali saudara. Saya tadi bertanya pada Mas Guntur Romli dalam break. Saya bertanya, Mas Guntur sebenarnya pernah lihat nggak sih apa yang disampaikan oleh Mas Hasto yang dikatakan bom waktu itu? Jawabannya Mas Guntur? Iya, beberapa video saya nonton. Video? Video. Ada lagi? Dan juga dalam video itu ya ada dokumen-dokumen. Dokumen? Disertakan juga.
dan juga bukti-bukti yang lain lah. Video itu maksudnya pengakuan atau CCTV atau apa? Ya nanti kita tonton. Kan belum dirilis ya kan, itu kan belum dirilis. Yang jelas lebih dari 5 kasus dan itu kaitan ke korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kalau saya bisa menjawab itu ada puluhan video. Puluhan video, oke. Ya persoalan yang diulas di situ, skandal korupsi pejabat baik yang masih menjabat ataupun yang sudah mantan, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan hukum, dan sebagainya untuk menyerang lawan politik. Termasuk saya tanya terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga? Ya ada di situ tentu saja, pasti di situ ada. Dan juga masalah misalnya selama ini perdebatan soal permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan, di situ juga ada yang akan disampaikan dan juga bukti-buktinya, termasuk juga masalah pelemahan KPK, itu juga akan ada yang dibahas di situ dan beserta bukti-buktinya, tapi nanti kita tunggu rilisnya saja. Dan ya kalau ini muncul ya saya tidak mau mengatakan ini berlebihan, tapi kalau saya menonton beberapa video itu ya bisa menggemparkan ya. Menunggu apa sih? Ya. Kenapa nggak dikirimkan? Ya semua tergantung kepada Sekjen PD Perjuangan. Apa yang beliau putuskan, kapan dirilis ya kita tunggu aja. Dan saya juga barangnya juga bukan di saya. Saya hanya Saya mendengar 3 yang disimpan Mas Hasto, Mas Andi Wijayanto, dan Mbak Koni. Ya, yang tahu itu ya. Yang tahu. Tapi dan tiga-tiga diserang menurut Anda itu ya? Ya. Oke. Ya. Tadi saya mau komentar yang kasus Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang itu bersalah hanya berdasarkan kepercayaan. Oh ini percaya, oke ya. Tadi. Tapi berdasarkan apa bukti yang Anda punya untuk menilai seseorang. Karena kalau kita bicara soal bukti yang ada di publik, seperti saya sampaikan tadi, putusan pengadilan terhadap Wahyu Setiawan, Agustiani, Saiful Bahri, itu kan putusan pengadilan yang sudah kita bisa baca di umum. Dan itu sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Jadi dasarnya untuk melihat kasus hukum, kita kembali ke situ. Tapi kalau Anda mau bicara soal spekulasi, asumsi, bahwa ini sejak dulu memang pantas dipersangkakan, Anda juga harus baca yang dibocorkan oleh majalah Tempo ketika ada seorang pimpinan KPK tapi tidak disebutkan namanya yang diorder sejak lama untuk membungkus Hasto Kristianto, untuk mentersangkakan Hasto Kristianto, tapi dia menolak karena bagi dia ingin bekerja berdasarkan apa yang dia profesionalitas dia, bukan berdasarkan orderan. Siapa pimpinan KPK waktu itu? Dia tidak sebutkan namanya di majalah Tempo, tapi pernyataan itu dikutip oleh Tempo. Bukan Firly maksudnya? Ya, saya nggak tahu ya. Siapa kan itu bisa. Tapi saya kira Tempo juga tidak akan membocorkan sumber informasi itu. Ingin saya katakan bahwa kalau kita melihat pernyataan itu memang sejak awal Hasto Kristianto itu ditarget, dikaitkan dengan kasus Harun Masiku, tapi tidak ada bukti-bukti yang menguatkan sehingga dia tidak bisa ditersangkakan. Di mana bukti-buktinya? Ya putusan pengadilan, lihat aja. Kalau memang ada bukti-bukti yang lain, harusnya itu muncul dan bunyi di pengadilan. Dan itu kan nggak ada. Selama ini kan masalah asumsi-asumsi. Makanya saya katakan tadi, kalau kita baca rilis Ketua KPK, bukan lagi persoalan kasus suapnya, tapi sudah bergeser kepada isu politik yang ditersangkakan adalah Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian di situ di soal masalah penempatan caleg, penempatan soal masalah PAW, ya, yang itu adalah masalah internal partai, kok malah dijadikan sebagai bukti penyuapan. Itu yang saya kuat. Diminta untuk membungkus Hasto Kristianto, artinya lebih kekuasaan loh itu. Ya, ada pihak luar, dia sebutkan itu. Ada pihak luar dari KPK untuk cepat membungkus Hasto Kristianto. Itu ya yang kalau kita baca. Saya ke Bung Andi dulu sebelum saya ke Bang Rocky. Tadi disebutkan bahwa banyak bukti, ini kaitan ke skandal ya, skandal pejabat, banyak bukti, ada video, ada dokumen, dan salah satunya menyebut juga tadi Pak Jokowi dan keluarga, 3 periode dan lain sebagainya, dan mungkin ada yang lain. Anda komentar soal itu? Ya, terima kasih Bang Iman. Kalau saya lihat ini, pertanyaan saya tadi sama dengan Bang Ade. Kenapa enggak dari tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dibuka itu? Ya, satu itu. Kedua, kenapa barang bukti itu dibawa ke Rusia? Ada apa dibawa ke Rusia? Buat apa dibawa ke sana gitu loh? Kalau mau langsung aja bukaan aja gitu loh.
Kalau misalnya Jokowi terlibat, ya langsung aja kasih apa saja itunya, buktinya. Saya rasa juga adalah petinggi-petinggi PDIP di sana mungkin di-delete di situ. Di laporan-laporan tersebut. Terjerat ya, juga? Ya pasti ada yang terjerat lah. Ini ibaratnya kan buruk muka cermin dibelah. Sudah pasti itu. Cuma di-delete mungkin. Ya kan, Anda nggak tahu dokumen itu jangan bilang pasti. Ini kan asumsi saya. Jangan bilang pasti kalau gitu. Pakai. Jadi gini, Mas. Pertanyaan saya itu, kalau Ibu Koni, ya dulu kan Bu Koni itu kan dari Nasdem. Dia masuk ke PDIP kan baru. Bu Koni bukan orang PDI Perjuangan. Itu saya perlu tegaskan. Bukan dia nggak masuk ya, tapi dia mengakui dia PDIP lah. Love PDIP. Dia simpatisan, ya dia suka kepada Ibu Megawati, iya. Tapi dia bukan kader PDI Perjuangan. Oke, terima kasih informasinya. Jadi yang pertanyaan saya kenapa? Kenapa gitu loh? Kenapa nggak dari dulu gitu? Iya, kenapa dari dulu dan kenapa dibawa ke Rusia gitu loh? Ya kita kan tahu, sayang Bu Koni nggak hadir sini. Yang bisa menjawab semuanya mungkin nggak ada bukan kita semua kecuali satu orang, Bung Rocky Gerung, silakan. Pertanyaannya kenapa? Yang kedua, kenapa dibawa ke Rusia? Kenapa nggak dari dulu dibuka? Bung Aiman, saya mau komentar sedikit. Bu Koni itu baru tahu sekarang. Dia baru tahu sekarang. Dia bukan dari dulu udah tahu ini. Yang membawa, yang bilang udah tahu itu adalah Pak Hasto. Betul. Ya, Pak Hasto membawa ke Bu Koni di Rusia dengan alasan nih ya, yang disampaikan Bu Koni adalah bahwa karena mereka takut kalau ini dibukanya di Jakarta, nanti ada campur tangan KPK lagi. Karena dalam kasus ketika Pak Hasto pertama kali dipanggil ke KPK, ingat yang asistennya itu digerebek itu loh, bukan digerebek diambil HP-nya Kusnadi dalam Kusnadi ya. Karena itu dia bilang supaya jangan sampai itu terjadi, maka diselamatkan di Rusia. Tapi pertanyaan saya sama. Kenapa nggak dari dulu itu kan? Kenapa nggak dibuka di sini? Kenapa nggak dibuka di sini sekarang? Dan dari sayangnya Bu Koni nggak ada ya. Saya pertanyaan saya begini, Bung Koni, Profesor Koni ini adalah anggota Valdai Discussion Club. Valdai Discussion Club. Oh iya. Di Rusia. Di Rusia. Ya, dia kan memberikan input kepada pemerintah Rusia. Yang saya takutkan ini ada rahasia negara yang mungkin juga dia simpan di sana. Bisa saja loh terjadi. Bocor ke Rusia nanti. Bisa bocor ke Rusia. Dan itu bahaya. Bahaya kan? Apa enggak? Pertanyaan saya secara hukum, apakah itu termasuk melanggar hukum dalam undang-undang? Anda kan nggak tahu barangnya, kok menganggap itu rahasia negara. Oke, Bung Rocky silakan Bung Rocky. Seandainya kita tidak tahu barangnya, boleh nggak kita bikin kesimpulan? Kalau datanya nggak ada, otak kita dituntun untuk tetap membuat kesimpulan. Dasarnya begitu. Coba kita mulai dengan definisi skandal. Apa sih skandal itu? Kata skandal itu cuma ada di wilayah agama dulu tuh. Mempermainkan agama, memutar-mutar ayat itu skandal dulu. Belakangan dia berkembang menjadi tagihan moral. Dasarnya tuh kata skandal pertama. Terakhir masuklah istilah skandal politik. Apa tuh skandal politik? Nggak ada skandal politik. Peristiwa politik diskandalkan, iya. Kan begitu cara kita menganalisis tuh. Watergate. Nixon turun karena skandal politik. Bill Clinton tidak jatuh padahal dia ada skandal seksual. Jadi kalau kita bilang apa itu skandal politik adalah sesuatu yang kemudian dipindahkan dari wilayah privat ke wilayah publik. Itu soalnya tuh. Apa itu? Rumor berubah menjadi gosip, gosip berubah menjadi skandal. Rumor kalau dia di wilayah privat ya saya mau terangin itu karena itu karena itu yang mesti menggunakan kata itu. Mohon maaf Bung Rocky, saya harus potong. Berarti saya mesti edit bahasa ilmu pengetahuan itu. Bisa digunakan bahasa lain mungkin yang lebih. Apa bahasa lain dari persetubuhan? Iya. Minta tolong untuk jangan. Kita sesaat lagi, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.
Ya, kembali di Rakyat Bersuara, rakyat yang tetap bersuara, tapi tentu kita juga hadir di sini untuk kemudian bicara soal apa adanya, meskipun juga harus kita lihat bagaimana jam tayangnya juga, Bung Rocky ya. Silakan Bung Rocky. Saya lanjut ya, saya lagi terangin. Tapi janji dulu ya. Ya, oke. Saya lagi terangin apa kata skandal itu apa. Karena orang nggak tahu apa yang skandal itu. Saya tadi kasih contoh. Peristiwa Nixon turun di impeach itu karena dia bikin skandal politik, di dalamnya tidak ada urusan seks. Sebaliknya Bill Clinton bikin skandal yang isinya seks, tapi dia tidak jatuh. Jadi di Amerika lebih berbahaya memanipulasi politik daripada memanipulasi birahi itu. Dengan kata lain, kalau kita terangkan apa yang terjadi pada Bill Clinton, peristiwa dengan Monica Lewinsky berubah dari inimikus menjadi hostis. Saudara Aiman, tahu nggak artinya inimikus dan hostis? Nggak tahu kan? Bahasa Latin tuh. Bahasa Latin ya. Aman. Anak-anak yang nonton dia mau tahu, mau tanya. Harus saya terangkan apa itu inimikus. Jangan. Oke. Jadi buat apa? Biar googling aja. Anda mahasiswa, Anda tahu nggak apa itu inimikus, apa itu hostis? Biar googling aja, Bung Rocky. Lanjut, silakan. Ya. Saya bikin lebih lembut ya. Dalam peristiwa Bill Clinton, peristiwa diranjang inimikus dipindahkan menjadi peristiwa di talk show, hostis namanya. Dari yang privat pergi ke publik. Itu namanya skandal. Yang tadinya bukan skandal jadi skandal karena dipamerkan. Tangkap sekarang, Aiman. Saya mau ajarin juga. Supaya kita ada basis pengetahuan itu. Tetapi di dalam negara demokratis, soal privat itu urusan moral lu lah. Lu pertanggungjawabkan pada bini lu, pada suami lu, pacar lu, mantan pacar, selingkuhan, urusan. Tetapi begitu soal itu menjadi urusan transaksi untuk keseimbangan kekuasaan, dia berubah menjadi hostis, menjadi urusan publik. Yang di kita sekarang misalnya. Lebih skandalus mana? Hasto yang skandalnya diduga, atau siapa teman Hasto lagi yang gubernur itu, Andi, di dalam foto-foto itu, kan itu yang disebut skandal kan. Hasto cium pipi sama si perempuan. Andi kasih kode pada seorang perempuan. Itu inimikus. Diputar sedemikian rupa menjadi isu publik. Kan itu yang terjadi. Berubah menjadi hostis. Padahal itu adalah skandal dalam bentuk rumor dan gosip. Bandingkan dengan skandal yang dibuat Jokowi, abuse of power. Langsung dia hostis, nggak ada inimikus di situ. Yang kasus Mahkamah Konstitusi. Di situ fairness-nya kita mesti lihat tuh. Terang-terangan dicatat di dunia internasional. Bahwa Jokowi bikin skandal yang sifatnya hostis. Berbahaya bagi publik. Itu fairness-nya di situ. Nah sekarang yang terjadi adalah orang menduga apa yang ada di kotak Pandora di Rusia itu yang kuncinya dipegang oleh Koni. Apa isinya? Kata Guntur Romli tadi, isinya hostis, bukan inimikus. Tapi kenapa yang beredar di Indonesia inimikus? Soal terong lah, soal apa segala macam. Kan kita mau bedah itu dalam talk show semacam ini tuh. Kalau enggak talk show ini jadi rumor juga tuh. Kalau kita nggak mau masuk di dalam hal-hal yang sifatnya teoritis, ada basis ilmiahnya tuh, yang nggak ada margin of error di sini.
Semuanya sempurna saya terangkan. Sekarang kita balik pada soal tadi. Siapa yang memulai skandal itu? Oke, kita uji. Siapa yang memuat foto Hasto dan Andi Wijayanto? BEM UNJ, Dekan Fakultas Manajemen Bakri Institute, apa kepentingannya? Faktanya nggak ada, tapi reasoning kita mulai bekerja tuh. Apakah yang lakukan itu adalah Kaesang, Gibran? Apa kepentingannya? Di dalam taraf berpikir itu kita akan lihat, kalau begitu pertentangan utama antara siapa dan siapa tuh. Friend and enemy-nya di dalam konsep Carl Smith itu siapa dengan siapa. Pada analisis terakhir adalah Jokowi dan Megawati. Jadi jangan bawa Jokowi. Loh itu analisisnya begitu. Kalau otak kita mau kita pakai sempurna tuh. Maka di dalam paradigma itu kita uji skandal-skandal ini. Hasto diskandalkan pasti oleh orang dekat Jokowi. Boleh. Orang kedua dekat Jokowi boleh. Orang ketiga dekat Jokowi boleh. Tapi kalau itu berarti ada orang ke-17 dekat Jokowi. Tetap dia adalah proksinya Jokowi. Sama aja logiknya. Kan kacau kita berpikir. Ya mungkin aja yang buat itu adalah orang dari Rusia, orang dari Ukraina. Apa urusannya dengan pertarungan friend enemy di dalam pikiran Carl Smith tentang Jokowi dan Megawati? Konstruksinya begitu. Cara berpikirnya tuh. Jadi kalau saya pastikan bahwa foto itu disebarkan oleh Jokowi, siapa yang mau bantah? Faktanya nggak ada, memang ada faktanya. Tapi reasoning saya mengatakan itu. You bantah reasoning saya, bukan bantah faktanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawaban? Silakan. Ya, saya terus terang nggak nangkep tuh apa yang ingin disampaikan oleh Rocky. Nggak peduli, jawabannya sudah bicara. Pakai ini. Ya, saya nggak peduli siapa nangkap, siapa nggak nangkap. Yang penting tesis saya, dalil saya, pengetahuan teoritis saya, reasoning saya sudah terangkan. Oke. Karena saya nggak tahu, saya nggak nangkep. White coffee dulu deh, white coffee. Karena ada black skandal. Ya, jadi itu penjelasan yang menarik. Tapi pertanyaan besar kita kan pada hari ini adalah bukan itu. Bukan soal siapa yang menyebarkan foto Hasto cium siapalah namanya. Cipika-cipiki. Cipika-cipiki. Oke. Atau siapa Andi ya, satu lagi. Kan bukan itu isunya. Ya, isunya adalah soal tadi Pak Hasto mengatakan dia punya informasi-informasi mengenai skandal korupsi. Yang menggunakan istilah skandal korupsi itu kalau nggak salah ya Pak Hasto sendiri atau Bu Kony atau Guntur ya. Yang mengatakan bahwa gue punya nih informasi semacam ini. Dan informasi ini akan bisa menjadi bom waktu. Nah kata Rusia di situ tampil karena kenapa kita menyebut Rusia? Karena memang si dokumen-dokumen dan bukti-bukti tersebut dibawanya ke Rusia. Kenapa Rusia? Ya karena Kony itu adanya di Saint Petersburg. Cuman pertanyaan kita kan belum juga terjawab, yaitu mengapa itu tidak kunjung atau tidak ditampilkan lebih awal, dihadirkan lebih awal, mengingat kalau betul ada dokumen atau bukti yang menunjukkan bahwa pejabat A, B, C itu korup, melakukan skandal korup. Termasuk tadi logika Bung Rocky, nggak salah kalau sebutkan misalnya kekuasaan Pak Jokowi misalnya. Termasuk ya, termasuk. Misalnya saja dia bilang bahwa saya punya bukti yang menunjukkan bahwa Kaesang atau Gibran atau Bu Iriana disebut loh oleh Kony ya. Apa sih istilahnya kaitannya sama pokoknya Ibu Iriana jangan tenang-tenang dulu ya. Jangan tenang-tenang dulu. Jangan tenang-tenang dulu ya. Ini ada informasi-informasi tentang skandal keluarga gitu ya. Betul. Nah, enggak. Ya oke. Dikoreksi kutipan skandal keluarga itu nggak ada. Oke. Jangan nambah-nambah. Oke. Saya minta maaf kalau memang salah Bu Kony ya. Tapi bahwa ada Ibu Iriana jangan tenang-tenang dulu. Nah kalau itu adalah menyangkut sesuatu yang menyangkut kepentingan publik, ya memang kalau dalam pandangan saya, betapapun saya adalah pecinta Pak Jokowi dan keluarganya, kalau ternyata dia itu korup, ternyata keluarganya korup,
ya bongkar. Sampaikan kepada publik. Setuju. Jangan disembunyikan. Yang tadi saya katakan, kalau itu disembunyikan, Anda sendiri ikut bersalah dong. Ya, karena saya tidak melihat ada alasan sedikit pun bagi mereka untuk khawatir menyampaikannya di Indonesia. Saya enggak. Apakah mereka membayangkan sebuah cerita di mana begitu itu diungkap di Indonesia, dengan segera besoknya dia digerebek dan ditangkap dan ditangkap, ya? Karena itu nggak ada presidennya selama 10 tahun terakhir Pak Jokowi. Itu mungkin kejadian dulu di eranya Pak Harto, tapi kalau sekarang kan nggak pernah kejadian semacam itu. Apa yang mereka takutkan? Itu pertanyaan penting menurut saya. Apa yang ditakutkan dari mereka kalau mereka mengungkapkannya di sini sekarang? Dan apalagi kalau bisa lebih awal. Oke, jawaban itu nanti saya tambahan lagi Mas Ade. Itu pertanyaan kenapa dinotariskan di Rusia gitu loh. Ada apa dinotariskan di Rusia? Apakah ada rahasia-rahasia negara juga yang include dengan bukti-bukti tersebut? Ini pertanyaan saya juga, ini perlu dijawab. Oke, nanti kita akan berikan kesempatan pada Bung Guntur. Sesaat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kembali sesi terakhir Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pada Bung Guntur Romli. Tadi sampaikan, kenapa dinotariskan, kenapa tidak sekarang, pertanyaan masih seputar itu. Silakan sekaligus penutup. Ya, pertama terkait soal substansi, dokumen, video dan sebagainya itu ingin kami tegaskan bahwa itu tidak ada yang terkait dengan persoalan pribadi. PDI Perjuangan, Mas Hasto, Bu Kony dan Mas Awi tidak tertarik untuk mengumbar atau mengungkap persoalan pribadi seseorang. Seperti yang di media sosial banyak, nggak ada kaitan dengan itu. Ini berbeda dengan proksinya Jokowi, ya, yang menyebarkan video, yang menyebarkan foto, hanya orang bertemu di restoran tapi di framing perselingkuhan. Kenapa disebut proksinya Pak Jokowi itu? Ya kan disebutkan oleh Bang Rocky tadi. Oh, di situ kan jelas di situ. Sebentar, saya membantah itu untuk yang kedua, proksi. Yang kedua, kenapa pertanyaan? Jangan bilang proksi Jokowi itu kan udah tendensius. Kan disampaikan di situ bahwa akun-akun itu adalah akun-akun pembelanya Jokowi. Maka disebut dengan proksi. Ya kan? Saya nggak nyebut sebagai Jokowi, tapi proksi. Kelompok pendukungnya Jokowi. Itu artinya seperti itu kalau Anda nggak paham apa arti proksi. Kemudian soal kenapa pertanyaan. Kenapa baru sekarang? Kemudian kenapa dinotariskan di Rusia? Saya mau jawab ini. Persoalan kenapa baru sekarang? Saya bisa bertanya balik. Kenapa korupsi-korupsi, dugaan-dugaan korupsi yang menyebut, yang melaporkan keluarga Jokowi, anak dan menantunya tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK? Contoh yang paling jelas menurut saya, karena ini juga diminta oleh KPK, apa yang disampaikan oleh almarhum Bang Faisal Basri, yang menemukan dugaan penyelundupan biji nikel ke China yang merugikan negara ratusan triliun, dan Bang Faisal bekerja, diminta juga oleh KPK, tapi sampai sekarang tidak terungkap karena disebut di situ Bang Faisal langsung Bobi Nasution menantu Jokowi. Kemudian juga fakta-fakta pengadilan. Saya harus mengulangi lagi, nama Kahiyang, nama Bobi Nasution juga disebut sebagai bagian dari Blok Medan. Tidak pernah diungkap di situ. Jadi kalau bicara soal kenapa baru diungkapkan sekarang, pertanyaan saya kenapa selama ini kasus-kasus yang menyebut, yang melaporkan, ya, yang mengindikasikan termasuk laporannya Ubaidillah Badrun, dosen UNJ itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK sampai laporan itu berulang-ulang. Jadi di situ jangan-jangan sekarang yang muncul no viral, no justice. Bahwa publik harus tahu. Kenapa? Karena lembaga-lembaga negara ini menyembunyikan bukti-bukti selama ini. Jangan-jangan yang diungkap selama ini juga dalam tanda kutip disembunyikan oleh lembaga-lembaga negara, tidak pernah ditindaklanjuti di lembaga-lembaga penegak hukum. Inilah dokumen kemudian yang kemudian mau disampaikan kepada publik agar publik tahu, karena pemilik kedaulatan sesungguhnya di negara ini adalah rakyat. Banyak kasus, Gama misalnya, kasus penembakan, kemudian baru ada tindak lanjutnya setelah viral dan menjadi perhatian publik. Jangan-jangan kita mau benar-benar tegas memberantas korupsi kalau publik itu tahu apa itu petunjuknya, apa itu dokumennya, apa itu buktinya yang selama ini dalam tanda kutip
disembunyikan oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan dilakukan tebang pilih. Kalau Anda anti kekuasaan, tajam pada Anda. Tapi kalau Anda yang terlibat kekuasaan, cantolan kekuasaan bahasanya Bang Refli Harun, maka Anda selamat, tidak pernah ditindaklanjuti. Itu buat saya. Oke, baik. Silakan. Sekaligus penutup ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Hasto itu kan sah-sah saja menurut saya. Kan namanya pembelaan, ya kan? Pembelaan kan bisa dalam sisi hukum, tadi pra-peradilan gitu kan, menggugat KPK, atau dari sisi politis terserah. Namun terkait dengan video-video, jika memang ada terkait dengan skandal politik misalnya, saya pikir ini kan bukan yang pertama. Ya, kita ingat waktu itu Nazarudin. Namun kan Nazarudin berani menyampaikan juga kepada KPK dan dia pun statusnya tersangka. Gitu. Jadi ya saya berharap lah Pak Hasto bisa menjadi justice kolaborator. Ya walaupun justice kolaborator kan syaratnya itu 3. Ya, pertama bukan pelaku utama, kedua membongkar kasus korupsi yang besar, yang ketiga jujur. Ya, tapi kan sekarang permasalahannya adalah apakah percaya sama KPK? Kalau dilihat dari pernyataannya Pak Guntur kan kita bingung juga nanti video korupsi ini mau dibawa kemana? Kan begitu. Kalau memang hanya untuk kemudian jadi bergening atau transaksi politik, ya saya pikir ya itu ada di ranah politik lah. Tetapi kan ini tidak akan banyak berguna bagi upaya pembelaan dia baik di persidangan gitu kan maupun dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi saya pikir ya sekarang kita tinggal tunggu aja apakah ini akan menjadi Nazarudin kedua. Ya, yang membongkar kemana-mana, ke atas, ke samping, ke bawah gitu kan, dan jumlahnya triliunan, atau ya hanya ada di ruang hampa. Ya, hanya tembakan pistol yang tanpa ada peluru, kan begitu. Jadi kita tunggu saja episode berikutnya. Baik. Karena di sini yang udah nonton hanya Bang Guntur gitu kan. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bang Ade dulu deh sebelum saya ke Bung Refli. Ya, jadi saya termasuk orang yang, saya akan ulang ya, saya termasuk orang yang percaya bahwa Pak Hasto ini, Mas Hasto memang bersalah. Ya. Kedua adalah presumption of innocence. Ya, boleh. Asas praduga tak bersalah. Enggak, bukan begitu logikanya. Presumption of innocence itu enggak begitu. Kita itu semua bisa punya kepercayaan bahwa orang itu salah atau tidak. Oke, ini saya Mas Guntur, termasuk Mas Ade. Saya termasuk orang yang percaya dia memang bersalah. Mungkin saya salah, tapi saya percaya dia bersalah. Tapi itu satu soal. Soal kedua adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Hasto itu menurut saya adalah sesuatu seperti ingin tanda petik mengancam ya. Jadi mengancam kalau saya sampai diperkarakan, saya sampai betul-betul ditersangkakan atau dinyatakan bersalah, saya akan bongkar kejahatan-kejahatan para pejabat yang selama ini saya tahu. Itu yang menurut saya sebenarnya tidak pantas dilakukan. Untuk kepentingan perang melawan korupsi di Indonesia, siapapun yang punya informasi, punya dokumen, punya video, punya rekaman yang menunjukkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa, para pejabat pemerintah, bahkan keluarganya, bukan soal private nih, ini soal keluarga para pejabat, ya ungkapkan saja kepada publik. Nggak usah dengan cara seperti kami punya nih rekaman-rekaman yang menunjukkan terjadinya korupsi oleh para pejabat. Tapi belum kami akan kami akan keluarkan. Pertanyaan besarnya kalau gitu kapan Anda akan keluarkan? Saya duga yang ingin dia katakan adalah kami akan mengeluarkannya kalau kami dinyatakan sebagai bukan hanya tersangka, tapi juga bersalah, juga diadili, juga dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Itu yang saya harapkan tidak terjadi. Dan karena itu saya berharap sekali bahwa semua rekaman yang ada di tangan Pak Hasto dan Bu Kony sekarang dibuka. Itu dibuka. Dan sesegera mungkin itu ya? Sesegera mungkin. Okay. Dan tapi saya harus ingatkan juga kepada Pak Hasto dan terutama Bu Kony ya. Kalau Pak Hasto kan memang sudah jadi tersangka. Ya, tapi kalau Bu Kony juga harus ingat ya, kalau Anda dinyatakan sebagai orang yang dengan sengaja ikut terlibat dalam menyembunyikan informasi mengenai korupsi, ya, tidak mengungkapkannya kepada publik, padahal Anda tahu bahwa itu penting, padahal Anda tahu bahwa itu akan membongkar korupsi yang sesungguhnya, saya khawatir Anda nantinya akan berpotensi untuk dituntut sebagai orang yang terlibat dalam penyembunyian informasi tentang korupsi. Saya harapkan nggak ada korban-korban selanjutnya. Sehingga untuk itu saya berharap memang dengan segera bukti-bukti korupsi para pejabat ini bisa diungkapkan secara baik. Oke.
Bung Refli silakan. Ini saya harus sampaikan juga karena saya sudah undang Mbak Koni dan sudah oke ya. Saya WhatsApp sendiri, tim saya juga WhatsApp sudah oke. Tapi kemudian tadi ada acara tidak bisa keluar. Tapi terakhir centang satu. Saya mungkin tidak tahu mungkin ada berhalangan apa satu dan lain hal. Di sana mungkin sekitar 4 jam dari Jakarta, 4 atau 5 jam lupa saya. Jadi sore ya, sore di sana. Oke, silakan Bung Refli. Iya, kita ini sering sekali bicara seolah-olah proses penegakan hukum itu normal ya, bukan di ruang di ruang hampa, bukan di ruang yang penuh dengan intrik politik dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang orang pakai formalisme, wah harusnya begini dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain orang tahu bahwa secara faktual tidak gampang ya. Kalau kita punya informasi katakanlah tentang korupsi dalam banyak hal, misalnya pernah dulu dia sendiri pelaku suapnya dan dia mengatakan bahwa hakim itu terima suap. Lalu dia bilang, loh dari mana Anda tahu kalau dia? Ya saya sendiri yang menyuapnya. Bayangkan kasus suap hakimnya yang lebih berat ya, lebih strategis, lebih penting untuk diungkap, tidak diungkap duluan, malah dia kena pencemaran nama baik. Sehingga tujuan untuk memberantas korupsi tadi ada, walaupun justice kolaborator dalam pengertian yang umum ya, itu kemudian tidak tercapai. Jadi orang malas kalau seandainya punya informasi korupsi dan lain sebagainya, karena tidak hanya dia akan disibukkan oleh soal-soal seperti itu, dipanggil polisi, diperiksa dan lain sebagainya, tetapi sangat mungkin dia yang malah duluan dikriminalisasi. Iya, backfire kepada orang tersebut. Dan ini kan sudah menjadi gejala umum. Nah kalau sebuah negara yang penegak hukumnya misalnya lebih concern terhadap pemberantasan korupsi, dia tidak melihat masalah yang periferialnya ini. Soal pencemaran nama baik, soal apa dan lain sebagainya. Kasus korupsinya yang didahulukan. Misalnya tadi, kasus perintangan dan lain sebagainya. Tidak menjadi main concernnya. Kasus korupsinya dulu. Misalnya dalam konteks Hasto, bukan Hastonya yang kemudian dikriminalkan dulu. Misalnya dia menyimpan kasus-kasus itu, tetapi siapa yang kemudian memang terlibat dalam kasus besarnya itu. Apalagi kasus itu, kasus yang merugikan keuangan negara yang luar biasa misalnya. Nah kita ini masalahnya adalah main pinggiran terus. Ya, apakah saya pernah mengalami? Pernah. Ketika saya mengungkapkan bahwa ada seorang hakim konstitusi yang korup misalnya, oh saya diancam oleh hakim konstitusi itu. Refli kena berapa pasal nih? Pasal pencemaran nama baik, pasal penghinaan, pasal ini, pasal itu. Kalau digabung katanya bakal kena 10 tahun. Iya, coba lihat cek 2010 itu. Namanya Akil Muhtar kan. Untung ada KPK pada waktu itu yang agak menolong saya dalam tanda kutip. 2013 ditangkap Akil Muhtar dan akhirnya ketahuan bahwa memang dia korup. Kalau tidak kan masyarakat kemudian dengan kekuatan barangkali institusi Mahkamah Konstitusi, finansial, dia bisa menguasai media dan lain sebagainya. Maka seorang warga negara yang melaporkan hasil atau perkara korupsi atau perkara suap dan lain sebagainya, justru dia akan backfire ke dia. Tidak nyaman hidupnya, ada ancaman dari negara dan lain sebagainya. Jadi ancamannya bukan dari preman tapi dari negara, oknum-oknum negara misalnya. Padahal pada waktu yang bersamaan Presiden mengatakan siapa yang melaporkan korupsi itu malah di-encourage, akan dikasih hadiah. Bullshit itu sebenarnya ya kan. Yang ada adalah kalau Anda melaporkan kasus korupsi, siap-siaplah Anda report, itu tingkat yang paling minimalis, tapi siap-siap juga Anda akan justru dijadikan tersangka. Itu persoalannya. Makasih. Silakan. Ya. Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu, satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Kedua, dengan barang-barang bukti itu belum sisa dijawab sampai sekarang. Kenapa mesti ditaruh di Rusia? Dinotariskan pula. Ini pertanyaan yang sangat ini juga. Dengan masyarakat yang lain pun pasti akan bertanya seperti itu. Begitu pentingkah ya, harus ditaruh di sana? Apakah ada
rahasia negara juga yang ikut-ikutan dimasukkan di sana. Kenapa nggak aja langsung di sini dibuka, ya kan? Gak usah tunggu-tunggu waktu lagi. Apa katakan dari Bang Ade tadi gitu loh. Jadi sudahlah, kita akhiri polemik itulah mengenai Jokowi terlibat A, B, C, D. Biarlah aja nanti di proses hukum. Kalau itu memang benar itu barang itu ada, langsung aja, gak usah tunggu-tunggu. Ini orang kebelet pipis semua nih kayak begini. Iya kan? Masih boleh pipis. Iya, kita nunggu kan gitu loh. Iya kan? Jangan sampai itu fitnah terus, yang keluar tuh fitnah gitu loh. Tapi anyway lah, bagi yang penting gini adalah kita bersama-sama yang meminta kepada Mas Hasto secara gentle, ya kan? Kalau itu ada, buka sekarang, tapi hadapilah ya konsekuensi hukum itu sebagai Hasto pribadi, bukan sebagai sekjen. Kan ini adalah hukum yang berlaku sebagai manusianya, tapi bukan institusinya. Terima kasih. Oke. Rocky, silakan. Ada. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi, itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ada komentar nggak? Kalau Rocky Gerung jangan dilawan, ya kan? Biar publik menilai, kan begitu. Kalau dilawan saya deg-degan nanti. Baik, Jumat pekan ini KPK akan memeriksa pertama kali Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka Hasto Kristianto. Bola panas kasus Hasto akankah menggelinding menjadi bola liar seperti yang dikatakan kemana-mana dan di bagaimana pula ujungnya? Publik menaruh perhatian pada keseriusan KPK. Jangan sampai ada istilah for my friend everything, for my enemy is the law. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.